memerintahkan untuk pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan, sedangkan untuk biaya perkara diajukan sampai dengan putusan terhadap saksi jika terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut tidak sependapat dapat mengajukan upaya hukum bersama-sama dengan perkara. Ya, demikian ya. Untuk selanjutnya karena putusan persepsi atau perlawanan tidak dapat diterima, maka selanjutnya kita masuk ke tahap pembuktian. Ya, untuk pembuktian dari penuntut umum sudah siap? Terima kasih ya. Sebelum masuk ke tahap pembuktian, izinkan kami menyampaikan berkaitan nanti pertimbangan yang disampaikan oleh putusan yang kami sebagai bacaan terkait pemerintahan kami memberikan hasil audit terkait kepada pendapatan. Ada beberapa hal yang telah kami sampaikan, kami juga ada mengajukan surat kepada majelis hakim. Pertama, Undang-Undang 68 tahun 1981 tentang KUHP memang mengatur tentang asas aktor proficio, artinya terdakwa penasihat hukum tidak dibebankan pembuktian. Artinya penuntut umum yang melakukan pembuktian itu terdapat di pasal 66 KUHP. Lalu di KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, ajas itu hilang. Yang kita bisa lihat, bisa kita baca, kita amati, timbul namanya ajas seimbang atau disebut ajas balance probabilities. Terdakwa juga penasihat hukum diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana, yang mana penuntut umum juga membuktikan dakwaannya. Mengingat dari hal itu, yang ingin kami sampaikan yang mulia, kalau kita taat dalam KUHP yang baru, pasal 75 ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan hanya melimpahkan surat pelimpahan bersamaan dengan surat dakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada pasal 201 kaitan dengan acara pemeriksaan biasa, ayat 1 dan huruf A huruf B itu disebutkan pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan, penuntut umum, terdakwa maupun advokat artinya seimbang, sama-sama bisa menghadirkan saksi, ahli dan alat bukti untuk masing-masing kepentingan pembuktian. Lalu kita mengacu kepada pasal 210 menyebutkan bahwasanya ayat 1, penuntut umum dan terdakwa atau advokat diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan proses pembuktian secara singkat dengan bukti dan saksi yang akan dihadirkan. Artinya ini seimbang. Lalu di pasal 219 kita baca ayat 1, penuntut umum dengan izin hakim ketua sidang hanya memperlihatkan kepada terdakwa semua alat bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah alat tersebut mempunyai relevan atau tidak. Lalu mengingat dari pasal-pasal tersebut yang mulia, kami mengajukan surat pada intinya berdasarkan pasal 142 junto pasal 75 ayat 1 ayat 4, junto pasal 210 ayat 1 huruf A junto pasal 216 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP. Kami selaku penuntut umum akan menyampaikan hal sebagai berikut. Pertama, penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi program kasih pendidikan dan kebutuhan pendidikan kemudian riset dan teknologi tahun 2019 dan 2022 atas nama terdakwa Nadiem Ahmad Makarim dengan surat dakwaan dan salinan pelimpahan perkara pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan surat dakwaan sudah diberikan kepada penyidik, tersangka dan penasihat hukum terdakwa. 2. Tidak ada hak tersangka dan atau terdakwa untuk menerima alat bukti dan penuntut umum sebagaimana terdapat dalam pasal 142 KUHP. Yang ketiga, proses persidangan dengan cara pemeriksaan secara biasa, penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa diberi hak yang sama untuk menghadirkan alat bukti baik saksi maupun ahli untuk masing-masing kepentingan pembuktian. Yang keempat, penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat dengan bukti dan saksi yang diajukan di persidangan. Yang kelima, penuntut umum dengan izin hakim kedua hanya memperlihatkan kepada terdakwa di depan persidangan mengenai alat bukti dan tidak ada hak terdakwa apalagi mendapatkan salinan alat bukti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penuntut umum hanya memberikan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara